olahraga ya. Kita bahas tentang French Open ya. Ini baru kelar matchnya, cukup seru di mana Indonesia sebetulnya sampai semifinal ini dalam 6 bulan terakhir ya. Ini agak kejutan karena mereka berhasil meloloskan 3 wakilnya, cuman sayang di semifinal Siti Apri kalah dari pemain Cina ya, Liu Xiaotangling. Ini pemain baru Cina juga, jadi junior tahun ini baru naik dan luar biasa juga untuk pemain Cina ini. Ya, China di sini sebetulnya mereka dapat 3 gelar ya. 3 gelar di mana tunggal putri Chen Yufei tadi ngalahin Tai Tzu-Ying gue bilang udah bukan masanya lagi lah ya, sesekali dia masuk final, cuman dari segi endurance dia udah nggak seperti dulu lagi. Lalu untuk ganda putri tadi Liu Xiaotangling ini masuk final, ini juara juga tadi, dan China akhirnya punya pelapis Chen Qia, tipikal permainannya sama, dan gue bilang justru yang ganda putri baru ini lebih hebat ya dari segi powernya. Lalu dari ganda campuran China Chen Zeng Bang Wei Yasin ini kalau gue bilang dalam tanda kutip pemain terkamnya China ya. Jadi tahun ini juga mereka masuk ke senior, langsung masuk 10 besar, dan China sekarang punya 3 wakil, dan 3-3-nya gue bilang ini bisa berhasil masuk 10 besar. Ini mengulangi apa yang terjadi ketika terjadi jalannya Olimpik 2016. Ketika itu mereka punya 3 pasang juga, di mana 2 pasang teratas ini yang difavoritkan masuk ke Olimpik, sedangkan yang ketiga ini tugasnya bersih-bersih draw dan sesekali masuk final juara. Lalu untuk tunggal putra tadi Jonathan ya dapat gelar, jadi 750 dia pertama tahun ini ngalahin Li Shifeng. Jadi partai ini adalah partai berjudul pemegang title terbaik Asian Games selama 2 edisi terakhir ya. Jadi Asian Games pemenang 2018 ketemu Asian Games pemenang 2022. Jadi ini ketemu langsung seperti penabisan juara Asian Games lah ya. Cuman ibaratnya itu dalam tanda kutip doang, cuman yang terjadi di lapangan adalah perkembangan Li Shifeng ini luar biasa ya. Beda banget ketika pertemuan terakhir mereka yang terjadi tahun lalu, dimana ketika itu ya Jonathan berhasil mendikte selama 2 game, tapi yang terjadi tadi terutama di set pertama adalah Li Shifeng mainnya luar biasa. Dia punya speednya juga luar biasa, sergapannya luar biasa, smashnya juga bagus, lob serangnya bagus. Yang mungkin dia yang agak kurang adalah dari sisi defense ya. Dari sisi defense dia ini masih agak nanggung, cuman ya pemain ini progresnya luar biasa. Di set kedua pun juga sama, cuman instruksi dari coachnya Irwan ini lebih didengerin ya ketika itu, dimana Li Shifeng ini diajak rally dulu dan dia nggak kurang menikmati ya permainan rally. Jadi Jonathan ini kan ahlinya rally, dan kebetulan juga dia tadi mainnya lebih sabar juga main rally-nya. Dan di set ketiga turning point-nya adalah ketika di poin 15-11, jadi ketika itu Li Shifeng terjatuh dan kakinya, gue bilang ini dia agak terkendala ya, kakinya di sebelah kiri atau kanan dari betis hingga lutut, dan ya setelah itu yang terjadi Li Shifeng nggak bisa berkembang. Cuman ini yang harus diwaspadai adalah ya pemain ini bisa menjadi ranking 1 dunia ke depan juga, karena dia punya teknik luar biasa dan perkembangannya pesat. Dan gue bilang dia lebih hebat dari si Yuki ketika prime-nya juga. Dan ya gue bilang yang kekurangan dari Li Shifeng ini ya adalah dari sisi defense, dan dari sisi rally-nya belum matang ya. Dan untuk tunggal putra Indonesia ya harus lebih ada regenerasi lagi, jangan puas lu sampai di sini doang. Ya regenerasinya Li Shifeng kalau dari Indonesia kan sebetulnya ada Bobby sama Jonathan Remly, dan gue bilang ini mereka lagi potong generasi ya. Si Alwi baru naik dan itu harus segera lebih dipus lagi, karena ya Indonesia ini harus punya 5-6 pelapis di tunggal putra, jangan puas cuma punya 2 yang masuk top 10.
Lalu dari ganda putra Bakri masuk 2 final 2 edisi beruntun, ya sepertinya udah Eropa cocok dengan mereka. Ya dari kelihatan dari babak perempat final ya mereka naklukin Hokbai, lalu kemarin juga di semifinal naklukin ganda putra baru China Ran Xiangyu Tanjiang. Ini juga cukup bagus ya dari cuman ya namanya Haji King kan kita tahu ini sering hilang fokus juga di tengah pertandingan, dan itu dimanfaatkan oleh duet ini. Ya di final ketemu ganda putra veteran Denmark Astrup Rasmussen, di mana mereka sekarang trennya lagi positifnya meningkat, dan ini menjadi gelar kelima mereka tahun ini. Dan gue bilang sebetulnya penampilan Bakri di set kedua ketiga nggak jelek ya. Di set pertama ya Baga seperti biasa tegang, nggak bisa keluar dari tekanan, dan masuk set kedua justru Indonesia bisa lebih pegang kendali, terutama Fikri mainnya lebih lepas banget. Dan di set ketiga ya Denmark mengubah pola, lebih bermain nolok, dan ya Indonesia agak kesulitan ya ini lebih ke pengalaman aja, dimana seharusnya kedepannya ketika mereka diajak main pendek adalah lu punya kekuatan di main panjang, harus diajak arahin bola-bolanya ke pojok dan ke silang. Nah ini lebih bagus, dan dua-dua pemain Indonesia ini sebetulnya punya smash yang kencang, dan ini jarang ada ya sekarang ini di Indonesia. Cuman kekurangan Bagas adalah dia di depan seringkali kurang cekatan ya, dan ini harus lebih dilatih lagi ke depannya, dan harusnya mereka punya prospek lebih bagus ya, karena mereka usianya juga baru 23 tahun sekarang. Dengan dua turnamen 2 final mereka masuk ke rank 10. Oke.